Halo all, perkenalin nama gue Andre, gue dari Fuse Couple Kedoya Mansion, dan hari ini gue mau sharing about baptism. So sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini Tuhan kami terus diberikan kesehatan, diberikan penyertaan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu melimpah atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya Tuhan, dan kami sekarang mau belajar mengenai baptism Tuhan, biar kiranya apapun yang Kau ingin sampaikan Tuhan lewat sharing kali ini Tuhan, itu bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami bisa bertumbuh dalam iman di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke guys, hari ini gue membahas mengenai baptisan. Pertama, apa sih baptisan itu? Baptisan atau baptism itu berasal dari kata Yunani kuno, yaitu yang bernama baptisma, yang artinya membasuh, mencelupkan, dan membenamkan sesuatu ke dalam air. Baptisan melambangkan pengampunan dan penyucian diri kita dari dosa oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Baptisan juga melambangkan pernyataan pengakuan iman kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Lalu, apa sih tujuan dan makna dari baptisan itu? Pertama, kita mau belajar dari Roma 6 ayat 4 yang berbunyi seperti ini. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama oleh Dia oleh baptisan di dalam kematian, supaya semua seperti Kristus telah dibangkitkan dari diantara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Nah, kalau dari ayat yang kita pelajarin ini, teman-teman semua, kita belajar bahwa di dalam proses baptisan itu, saat kita masuk, dicelupkan ke dalam air, itu melambangkan kita mati dari kehidupan kita yang lama, dosa-dosa kita yang lama, pemikiran-pemikiran kita yang lama. Mungkin juga ada mindset atau ada mental kita yang lama yang mungkin perlu dirubah oleh Tuhan. Lalu, itu seperti semua dikubur bersama-sama di dalam kematian Kristus. Nah, saat kita dikeluarkan lagi di dalam air, itu kita diibaratkan sedang dibangkitkan dari kematian kita. Kita dibersihkan dari semua dosa-dosa kita, dari pemikiran-pemikiran lama kita, dari mindset lama kita. Dan itu kita disimbolkan bahwa kita sudah menerima kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal bersama Kristus Yesus. Jadi kita diibaratkan sedang dibangkitkan, teman-teman semua. Oke, lalu makna baptisan yang kedua adalah bahwa baptisan itu bukan cuma sekedar ritual biasa, teman-teman. Sebaliknya, baptisan adalah titik balik atau deklarasi kita kepada Tuhan untuk masuknya diri kita ke dalam kehidupan yang baru, yang sesuai dengan Tuhan dan cara-caranya, dan tentunya sesuai dengan firman-Nya. Cara hidup yang baru, pemikiran yang baru, spiritual yang baru, rohani yang baru, cara merespon keadaan yang baru, itu semua adalah efek dari baptisan yang kita harus ambil, teman-teman. Itulah tujuan kita dibaptis. Jadi semua hal di dalam diri kita itu menjadi sesuatu yang baru, seseorang yang baru, kita menjadi kepribadian yang baru. Karena sekarang ada Yesus di dalam diri kita, dan itu membuat perubahan di dalam diri kita. Tentunya kita semua pastinya akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik, yang lebih seturut dengan kehendak Tuhan dan firman-Nya. Oke, itu yang kedua, teman-teman. Lalu yang ketiga adalah baptisan adalah simbol kehidupan kita, pernyataan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Allah, dan juga sebagai murid Kristus, teman-teman. Oke, kita mau belajar lagi dari Efesus 2 ayat 8-9 yang dikatakan seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu sendiri, bukan karena gagah kita ya, teman-teman ya, karena usaha kita, tapi karena pemberian Allah. Dan itu bukan hasil pekerjaanmu. Catat, bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, di sini kita mau belajar bahwa Tuhan mau kita memahami bahwa lewat baptisan itu adalah kita memahami sepenuhnya. Keselamatan itu adalah kasih karunia dan anugerah dari Tuhan kepada kita. Itu adalah pemberian cuma-cuma dari Tuhan kepada kita. Itu bukan hasil kebaikan kita, hasil kita berbuat baik, hasil amal kita.
itu benar-benar hasil pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Maka itu yang Tuhan pengen menyampaikan adalah lewat baptisan ini kita mau menyerahkan dan mempercayakan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan ambil alih. Jadi bukan lagi kita yang bilang, oh aku yang bisa nih, aku yang keren nih, aku yang memang orangnya baik nih, semua hasil karyaku, bukan. Jadi Tuhan mau bilang, ini loh kamu berubah karena aku. Karena aku sudah menganugerahkan kehidupan yang baru kepada kamu, makanya kamu bisa berubah. Kamu bisa diangkat menjadi anakku, kamu bisa diangkat menjadi muridku, dan juga orang-orang disebut orang-orang percaya. Jadi kita mau belajar lagi juga, baptisan tidak menjadikan kita orang yang percaya. Justru kebalikannya, kita adalah percaya dulu. Kita percaya kepada Tuhan dulu, kita beriman kepada Tuhan dulu. Lalu kita memberi diri kita untuk dibaptis. Itu sebagai simbol, declaration, bahwa kita benar-benar mau menyerahkan kehidupan kita untuk Tuhan ambil alih. Sejak saat itu kita menjadi manusia yang baru, teman-teman. Lalu yang terakhir, jadi perlu nggak sih kita dibaptis? Nah, ini pertanyaan yang mungkin banyak orang yang baru-baru mengikuti Yesus, ya kan, baru percaya, itu banyak banget yang bergumul gitu loh. Ya kan, mungkin kita juga ada adat istiadat yang membelenggu kita, ya kan, mungkin orang tua kita juga belum belum percaya kepada Tuhan, jadi kita banyak dibelenggu oleh hal-hal gitu. Kita banyak mempertanyakan, jadi perlu nggak sih kita dibaptis? Jawabannya adalah kita sangat perlu. Karena apa? Karena kita mengikut ke Alkitab. Alkitab berkata bahwa di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sebelumnya bahwa kita juga belajar bahwa Yesus waktu mudanya, teman-teman, itu sebelum memulai pelayanan, Yesus itu dibaptis ya, memberikan diri untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Jadi dari hal ini aja kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus, ya kan, yang notabene adalah Tuhan gitu, datang ke dunia untuk memulai pelayanan. Dia memberikan diri dia juga untuk dibaptis. Jadi dia juga mengikuti prosedur baptisan itu, teman-teman. Bukan mentang-mentang dia Tuhan, jadi dia lewat gitu. Enggak ya, teman-teman. Lalu, yang kedua adalah teladan yang perintah yang Tuhan Yesus berikan sebelum dia naik ke surga ya, teman-teman ya. Kita sebut amanat agung, teman-teman. Di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Allah, dan Roh Kudus. Ya, dicatat di sini. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi di sini kita belajar bahwa perlu nggak baptis? Jawabannya sangat perlu. Kenapa? Karena Yesus melakukan itu, dan kita sebagai anak-anak murid Yesus, ya kan, sebagai anak Allah, ya tentunya kita meneladani Yesus. Betul ya, teman-teman ya. Kita menganggap Yesus adalah contoh yang baik untuk kita ikuti gitu. Jadi saat kita dibaptis itu kita sedang benar-benar mengikuti declaration kita untuk bisa mengikuti apa yang Yesus kerjakan. Menaati perintahnya itu juga salah satu benchmarknya kita ya, untuk menaati perintahnya sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, sebaiknya kita memberi diri untuk dibaptis, teman-teman. Itu adalah sebagai tanda bukti iman percaya kita kepada Yesus. Dan setelahnya, kita bisa menjalankan amanat agung atau perintah yang Yesus tadi bilang, yang tadi Yesus katakan, pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Ketika kita sudah dibaptis, lalu kita pun juga harus menyebarkan kabar baik ini kepada banyak orang, kepada orang-orang lain, kepada bangsa-bangsa, teman-teman. Supaya apa? Supaya semua orang bisa diselamatkan. Karena kabar baik ini penting banget untuk kita sebarkan. Jadi jangan disimpan sendiri ya keselamatan dari Tuhan. Kita sebarin ke orang-orang lain yang membutuhkan. Dan karena itu kita bisa menjalankan amanat agung yang Tuhan perintahkan, juga memperkenalkan Kristus kepada orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan. Sehingga apa? Hidupnya bisa berubah, hidupnya juga dimerdekakan, dan mereka bisa beroleh hidup yang kekal, teman-teman. Oke, sekian sharing dari gua hari ini. Semoga memberkati, dan Tuhan berkati. Thank you.